Karcis harap menggunakan celananya untuk segera masuk ke bioskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om lagi di karaokean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak sia-sia tadi bakar menyan bang. Akhirnya abang muncul juga di sini. Terima kasih banyak bang, udah hadir di sini bang. Mana? Yang Betul, mau ini nggak tahu. dikulitin mana? Bukan dikuliti, dia mau belajar. Mau belajar Islam. Dia udah sahadat barusan jam 2 sama Dewa, Bang. Belajar Udah Islamnya sahadat. kok di sini? Nah, yang enggak, dia diskusi sama Dewa 3 hari loh, Bang. 3 hari 3 malam. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Bayangin, Bang. Nggak Sampai pakai akhirnya tidur. nggak ada tidur. Kita tunggu Allah nanti Akbar. nih. Masya Kita Allah. tunggu. Dan alhamdulillahnya Bang ya, pada saat dia tadi cerita, Ya. dia udah sahadat, istrinya Ya. pun ternyata sahadat, anaknya pun Masya ternyata Allah. sahadat, dan beliau langsung menunaikan sholat asar, Bang. Sholat asar dia, gitu. Diajarkan sama kiai yang di sana, alhamdulillah. Nah, Jadi kita tuh lagi ada nunggu. kiai. Makanya Siapa? harus belajar sama kiai. Kiai, iya betul. Teman kita itu harus belajar sama kiai. Jangan belajar sama antum. Nanti diajarin kawin lagi nanti. Itu kan keinginan dia juga, Bang. Gimana sih? Oh, gitu. Kita kan cuma mendoakan aja, betul tidak? Iya, betul. Tadi luar biasa ya, Bang Juma ya tadi ya. Diskusinya, aduh. Di mana bener tuh? Suaranya ngegeter banget itu. Sampai dompet merinding, kuku Di merinding. Oh, yang tadi di bulu tempatnya ketek Kesar. merinding. Iya. Iya, tapi komalnya kena petir, tiba-tiba menghilang dia. Innalillahi wa inna gitu? ilaihi rajiun. Iya. Berarti itu bener suara Bang Juma ngaruh itu, Bang. Ternyata petir aja. Allahu Akbar. Masya. Mana orangnya ini lagi ditunggu ini. Aduh, ya Allah, ayo Iya. dong. Kok gelap, Dek? Iya, Dewa kan seneng gelap-gelapan, Bang. Abang Oh, kan tahu iya, Dewa tahu. kali. Heeh, Ya kan? iya. Supaya bisa Lebih meraba-raba. Kemarin ada yang piara babi ngepet, Bang, di rumah. Ini fakta, Bang ya. Babi ngepet. Terus tiba-tiba dia Terus? itu operasi, Bang. Operasi. Nah, begitu pulang dia nggak bawa duit, Bang. Nggak bawa duit. Yang ada pantatnya itu rusak sama ini, Bang. Nggak taunya itu tembok belum diaci, Bang. Kosrak. Temboknya belum diaci itu. Nah, terus? Jadi duit kagak dapet, pantat aja hancur itu. Kurang ajar. Ada aja. Kita Ini lagi menunggu. Di ya, komal-komal di komal teman-teman kita itu banyak tuh. Dialog. banyak. Dewa lebih tertarik sama mereka yang mau belajar Islam nih, Bang. Kalau sama penyesat Dewa nggak berani. Kita lebih tertarik sama orang yang tersesat, Bang. Kalau tersesat itu kan masih meraba-raba, Bang. Mereka masih mencari jalan, ya kan? Mereka tidak tahu adanya di tengah-tengah. Mau pilih kanan, mau pilih kiri, mereka belum paham gitu kan? Mau pilih janda, apa mau pilih perawan, mereka nggak tahu, Bang. Inilah yang harus kita ajarkan. Tapi kalau udah notabene-nya penyesat, udah repot. Apalagi sudah penyesat, udah mah tersesat, penyesat. Wah, ini obeng kembang juga nggak bisa, Bang, buat dibenerin, Bang. Obeng kembang, tang, ya kan? Udah nggak bisa, susah. Iya. Ngomong-ngomong bola jam berapa, Dek? Jam 2, Bang. Jam 2. 2. Berarti di tempatku jam 3. Oh iya, itu ya, Wita ya. Main bola ya. Iya. Ada yang Oten pingin masuk nggak? Belum ada. Ntar lu dicek. Ada Gudut ini, Gudut. Tapi kita lagi nunggu ini ya. Ntar dulu Bang Gudut ya. Lagi Nggak nunggu. apa-apa, dinaikin aja dulu. Ntar kan di sini kan ada 6 kelas, 6 Siap. kamar. 86. Iya. Merinding saya cuma berdua samamu. Sama Dewa juga Cara takut, muntah Bang, ini, Bang. kemana-mana. Hmm. Itulah. Takut diapa-apain Dewa ini. Makanya apalagi lu suka gelap-gelap. Gimana sih lu? Seneng banget sih. Assalamualaikum, Ngudud. Ngudud itu ngerokok ya. Gudud.
Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan muslim, Bang. Muslim dia. Jangan-jangan ulama ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gudut. Abang murtad dulu bisa nggak, Bang? Iya. Jadi kita bisa diskusi, Bang. Ada-ada aja, Bang Dewa. Dari kemarin-kemarin sebenarnya saya mau ngobrol-ngobrol ini sama Bang Suma ini. Kebetulan ini saya ngefans sekali nih sama Bang Suma ini, Bang. Wes, mantap. Masya Allah. Iya, Cium dong. kan, aduh, merasa Ada ini. dong Cium kecil. dong. Gimana? Cium dong. Iya, Cium. sangat ngefans ini. Apalagi sekampung juga ini, Bang. Oh ya? Oh, Iya, Bang Suma. alhamdulillah. Saya di Maros, saya Bang Suma, di Batang. Ih. Saya. Mate mija. Belas ya anak. Bisa jadi teman saya ini kalau di Maros. Kebetulan saya ada bangun perumahan. Ada 77 unit peletakan batu Saya pertama ini, Bang, insyaallah. saya di Geria Tamarampo, Bang, di belakang Pasar Batangasih saya, Bang. Tinggalnya gitu. Iya, Bang. Cuman kalau saya orang Bugis saya, Bang. Saya di Bone saya. Ya. Maksudku saya bangun rumah subsidi di belakang Kostrad. Ada 77 Oh, unit. Carangki, Bang, ya. Sandra Lili. Oh, Tanra Lili. Oh, Iya. iya, siap, Bang. Mana tahu ada Harganya yang berapa minat. itu, Bang? 156.500, cuman karena saya subsidi plus, jadi saya jual harga 170. Ih, murah ya Allah. Murah tuh kawan-kawan ya. Di sini juga ada Berarti ini, yang Bang, ya, ngejual, kalau dari Bang. Tanra Lili ke rumah Hobbit itu tembus ya, Bang, ya? Tembus, betul. Sekalian aja. Kalau mau. Jadi sekarang kita di Bone ini. Ya, saya di Batangasih sekarang lah, Bang. Oh, Saya di iya. Saya Sabtu ada di wisata hari Sabtu, rumah Hobbit. Oh, insya Allah. Kalau mau jumpa-jumpa, ayo silakan. Insya Allah, Bangku, insya Allah. Ya. Di sini ada rumah subsidi, Bang. Itu cuma 50 juta loh, Bang. Kok bisa? Kamarnya 3. Iya, kamarnya 3. Kamar mandinya 2. Itu luar biasa itu orangnya itu. Benar. Kok bisa? Iya. Jadi kamar 1 ada di Tasik, kamar kedua di Depok, kamar ketiga di Garut. Kamar mandinya di pom bensin. Tapi, Kamar mandi. Mohon maaf ini, Bang. Mohon maaf ini. Perumahan di Tanra Lili itu, Bang, semua bisa dikredit juga begitu, Bang? Iya, justru itu KPR subsidi pemerintah. Iya, Biasanya berapa DP-nya itu, Bang, di sana? Kalau yang saya punya ini kan subsidi plus. Kalau di lokasi saya yang terakhir ini kita lihat gerbang leang-leang. Iya, Bang. Ya, saya tahu, Bang. Di situ ada saya punya juga, tapi tinggal 3 unit di sana. Itu malah DP-nya cuma 5 juta kalau di situ. Tapi per bulannya, Bang? Per bulan kalau 20 tahun itu kenanya 1 jutaan. Kurang lebih. 1 jutaan, Bang. Iya, Oh. kalau 15 tahun 1,2. Rata-rata usernya ambil 15 tahun. Siap, Bang. Insya Allah nanti dikabari, Bang. Oke, nomor kontak saya ada kan di channel saya gitu. Ada. Ya, nanti. Iya. Berarti kalau 150 tahun 100.000 ya sebulan, Bang. 150 tahun ngambil. 150 tahun. Nenek mukiper. Yeay. Pemerintah itu cuman kasih 20 tahun. Oh, kirain ada bisa 150 tahun gitu kan. Kalau ada sih saya mau, Bang. Ada aja ini orang. Oh iya, itu Ada sih yang di sini yang sih. kerjasama, Bang. Kerjasama mau, Bang. Ada juga di sini kerjasama. Nggak mau Dia dengar. Serius, Ada. punya tanah 10 hektar. 10 hektar di sini. Terus Dia mau diajak kerjasama dia itu. berapa per liter? Luasnya 10 hektar beneran. Lebarnya 1,5 meter lebarnya. Ye. Kampung, Bang, kampung. Jalan gang itu, Bang. Oh, keren aja. Oh iya, Lina Wijaya itu coba bisa nggak ditarik ke sini?
Bang, saya baru 1 menit ngomong udah di kick. Wallahi saya bang. Baru 1 menit saya bicara itu. 1 menit juga belum. Saya ajak diskusi langsung di kick itu. Langsung di kick. Mau ngapain kata Dewa? Saya jangankan dinaikkan, saya typing aja diblokir sama dia. Berarti abang nggak dinaikin ya? Coba abang naikin dia deh. Mungkin bisa bang. Ketemu bang naikin aja. Cici aku Kayaknya mas. bisa itu. Nggak mau, paling nambah. Allahu Akbar. Ini ngomong-ngomong Dewa sih serius ya. Abang kapan mau nikah lagi? Kok ngomong kayak gitu? Itu yang tadi yang mau di ini, kenapa nggak masuk? Aku udah ngantuk ini. Nggak, jangan ngalihin pembicaraan lah. Sambil kita nunggu aja. Ini kapan mau Apa nikah lagi? Ya tergantung Mau nikah kalau lagi. sudah ada yang datang melamar. Gimana sih? Gimana ini teh? Katanya udah punya calon, didengar-dengar. Calon apa? Ngarang bebas. Ada katanya. Ini sih dengar-dengar aja, entah itu kabar burung, entah itu apa. Pokoknya Dewa ngedenger aja. Kalau misalkan toh abang mau nikah lagi, abang cari hotel yang paling mewah di sana, Dewa yang bayarin. Sumpah Dewa mau bang. Bener. Tapi cari hotelnya yang bisa pakai BPJS. Itu aja syaratnya. Ketawa beneran ini mah. Kalau ada. Udah. Bahas yang lain. Kurang ngajar. Kalau nggak pakai BPJS nggak Rumah bisa, Bang. sakit itu. Nggak mampu. Iya, maksudnya di kamar mayat. Nikahnya di kamar mayat. Aku live loh ini. Jangan tuh Ditertawakan. bang, jangan dulu. Udah di live-in. Orang semua pada tertawa dengar suara kamu itu. Oh ya Allah, ya Robi, jangan atuh, jangan takut rusak nanti akun Bang Juma, jangan. Kalau Dewa live mendingan dimatiin. Soalnya Dewa tahu setiap Dewa ngomong pasti dimatiin sama Bang Juma. Pasti dimatiin. Udah tahu itu jurusnya Dewa. Enggak, itu orang pada tertawa semua tuh. Masa ada gitu. orang disuruh ke hotel tapi syaratnya harus ada BPJS? Nenekmu kribo. Ada aja. Nggak mampu Bang, kalau bayar langsung kayak nggak tahu aja, ya kan? Udahlah tak cari Oten yuk, naikin ke sini. Nggak ada Bang, nggak ada yang mau. Mana mau Oten ngelawan Dewa Bang? Abang suka aneh aja. Mana ada yang mau? Oh, pantesan aja kawan kita lu suruh murtad. Iya hebat, makanya iya. biar diskusi dulu sama Bang Juma gitu. Coba dicek dulu ada kali. Ini ntar dulu. Oke siap. Ngobrol dulu Bang. Bang Gudut ngobrol dulu. Sabar ya. Nggak lama, paling 4 jam lah. Sabar 4 jam lah. Jadi kita di Bone, ini ceritanya ada keluarga di Bone atau di mana? Tidak bang, saya orang Bone saya, cuman kan ada rumah juga di sini di Batang AC. Kebetulan ada 2 anak perempuan saya bang semua. 2 anak perempuan saya itu sekolah di sini di Auri. Di Mandai. Iya. Mandai. Jadi paling dalam 1 bulan itu paling 1-2 kali ke sini untuk lihat. Kalau di Bone di mana? Di Batang AC. Di Bone maksudnya? Saya di kota bang. Saya di seputaran lapangan Sentral. Persibo bang. Iya, di seputaran sentral bang, Jalan Hos Cokroaminoto. Jauh nggak dari Jalan Sukawati itu? Enggak ya, berdampingan ya? Berdampingan bang, saya sekitar ada 300 sampai 400 meter dari Masjid Agung. Oh dekat. Iya. Iya dekat bang. Iyalah. Jadi antara Jalan Sukawati dengan Jalan Langsat itu di tempat saya bang, Hos Cokroaminoto saya. Iyalah. Saya terakhir ke Bone kapan ya? Kejuaraan itu tahun berapa ya? Yang mana itu? 2024 Bang. 2024 kejuaraan terakhir. 18. 2024. 2018 saya terakhir di sana. 2024. Yang pon itu bang semua. Black Panther. Kejuaraan International Black Panther Karate Piala Ambojetta. Berarti kenal sama ini bang ya? Siapa? Yang pengacara ini Andi Munarfa siapa itu?
Yang di Bone? Iya ya betul bang. Kebetulan kalau nggak salah dia di Black Panther juga dia. Iya, pernah dulu aktif di KPU juga. Iya Munarpa Alam kalau nggak salah, Ji Munarpa Iya. Alam. Dia pengacara dia. Bang. Iya, cocok ya. Iya. Kebetulan bertetangga itu dengan orang tua bang saya di Bone. Oh, iya. Jadi seputaran SMP 1 itu di Gunung Bawah Karaing dia bang. Iya. Nah ini Bang Juma ini ternyata guru ya, guru silat gitu kan. Silat Perguruan lidah. apa Bang? Perguruan Apa? apa Bang? Petir menyambar. Wih hebat, pantes aja tadi langsung disambar petir. Ya kan? Luar biasa Bang ini. Dewa juga berlatih lah yang bela diri seperti itu ya kan. Dulu pernah Dewa dikeroyok masih sama ingat. 8 orang Bang. Masih ingat fotomu yang kemarin itu pakai baju taekwondo. Dewa kalah itu Bang. Kalah itu. Aduh ya Allah ya Robi. Tapi pada saat praktek langsung gitu kan di jalan, Dewa pernah dikeroyok sama 8 orang Bang. Dan alhamdulillah semua masuk rumah sakit Bang sama Dewa. Masuk rumah sakit semuanya. Maksudnya masuk rumah sakit tuh ngebopong Dewa Bang. Ngebopong Dewa. Mereka mah nggak apa-apa, Dewanya yang celaka Bang. Allahu Akbar. Dewa bisa apa sih Dewa? Bisanya cuma buka celana doang dari dulu ini. Cuma pakar buka celana. Sama lah ceritanya sama orang yang ahli bela diri itu kan, tapi usianya sudah 80 tahun. Dikumpul lah cucu-cucunya itu ya kan. Ditanya sama kakeknya dia, "Kalian ini sekarang enak," kata kakeknya. "Kenapa rupanya opa? Kalian ini sekarang gak ada olahraga. Kerjanya cuma ngemil, main HP. Tidak seperti opa dulu," kata opanya gitu. "Emang opa dulu kenapa rupanya?" "Opa dulu ke sekolah jalan kaki turun gunung, naik gunung," katanya. "Betis kakek ini kuat. Sampai bola diri kakek itu jago waktu SMP, waktu SMA," kata opanya gitu kan. Terus kakek anak cucu-cucunya itu serentak bertanya kepada opahnya, "Terus hasilnya apa opa?" Oh belum ya? Belum ya Bang ya? belum Keburu belum ya. Lupa Bang. Terus cucunya bertanya kepada opanya, "Terus apa hasilnya opa?" Opanya bilang gini, "Ya ini, opa lumpuh." Kirain jadi apa gitu, jadi ketua KONI atau apa gitu, ternyata jadi lumpuh. Bagus lah seperti itu. Kalau Dewa mah selama punya mustika Bang di rumah, Dewa nggak pernah takut Mustika, sama siapapun iya. juga. Iya. Bukan pedangnya ini, pendekar Siliwangi bukan? Bukan, mustika. Dewa kan punya satu mustika di rumah Bang ya. Itu pada saat kita terdesak aja Bang. Kalau tidak terdesak kita tidak boleh. Jadi mustika Aku itu tahu 100 mustikanya. orang juga, mustika bur. Aku tahu Bang. mustika lo. Tahu. Mustika bur, nggak ada lagi Bang. Itu doang. Gila lu, tengah malam kayak gini ngakak aja dibuatnya. Kupikir tadinya sendal jepit mustikanya. Pas ngambil sendal lari langkah 1000. Bukan, mustikanya itu mustika bur, nggak ada cara lain Bang. mustika bur. Kaburnya Iya. mustika rumah janda Bang. Bener nggak Bang? Supaya semangat rumah janda. Ujung-ujungnya ke sana. Aduh. Nah ini gimana nih nikah kapan nih Kapan? Siapa tuh? Abang kapan nikah? Belum ada yang lamar. Kemarin dijodohin sama Dewa nggak mau. Gimana ini? Padahal Apa-apaan. ciri-ciri udah Dewa sebutin, ya kan? Putihnya Bang, itu sampai ke tulang-tulang Bang, putihnya Bang. Bener nih Bang. Putihnya sampai ke tulang-tulang. Bodinya Bang, melengkung kayak celurit begal itu Bang. Beneran dijodohin sama Dewa kalau mau. Cek per cek Gimana ternyata abangnya mau? kan hiu. Ini saudara kita Bang Gudut ini Kenapa? terheran-heran kok ternyata ini kembalinya cuma melawak di sini ya. Nyesal Iya. dia naik.
Itu saudara-saudara kita itu di bawah bang itu bang. Ada ya? Yakin ke roomnya siapa itu? Roomnya Yuni siapa itu? Tanya ada Mina situ, hancur Mina. Udah tadi udah kuat menangis dia. Udah kuat nangis dia bersama dengan yang saat itu Jack siapa nama itu. Udah kuat nangis. Iya sempatnya itu yang cuma mengandalkan PowerPoint dia. Oh iya tahu rupanya saudara ini ya betul. Magic power kali. Magic power. PowerPoint yang Power tidak itu. ada poinnya. Dengan magic power daripada PowerPoint. Bagusan itu. Iya Ini betul. untuk saudara-saudara kita di bawah ini biarkan dulu Bang Suma ini bercanda-bercanda di sini. Iya. Dia Sebenarnya mumet saya juga, kan? malas tapi orang ini yang ngajak gitu. Relax. Sebut-sebut nama gitu. Ayo Bang Suma masuk dengan ngantuk kali pun aku ini. Daripada Kasihan. dikutuk ntar, hah? Iya, Daripada takut dikutuk jadi ntar batu kawin tawas. lagi. Janganlah. Allahu Akbar. Lah, Ayo, tapi ayo, Oten sih. mana? Mungkin ayo Ten mana? Nggak ada. Otennya nggak ada. Dewa di sini, room dewa ini dibuat ini untuk oten-oten atau untuk umat kafir siapapun juga yang ingin belajar Islam aja bang. Kalau debat, bang, mumet bang. Kita mengeluarkan dalil, mengeluarkan ayat, dibantah sama mereka. Terus apa lagi bang yang mesti kita lakuin? Ayat dibantah, semua dibantah. Bingung jadinya bang kita bang. Ingetin ke mereka. Ya itulah Ya Bang, kan? makanya Bang Suma Iya, di sini iya. dulu Bang. Bang Suma di sini dulu santai-santai, relax gitu. Iya, Tapi santai-santai. kalau Buka baju ceritanya- bang, bang, Santai. buka baju supaya Gitu ini kan? bang, nggak supaya nggak gerah bang, buka baju. Tapi celana pakai, ya. Besok main Maroko Bang ya, besok ya. Besok ya. Iya, Maroko besok sama Prancis. Brasil Kroasia prediksinya berapa itu Bang Dewa? Brasil Kroasia. Kalau Dewa pegang tetap yang menang Brasil sih bang, yang menang bang. Dijamin Kok bisa? loh Dewa. Enggak ada berhasil Bang, sudah jatuh berhasil. Berhasil, yang menang mah berhasil tetap bang. Kalau tetap aja berhasil ya. Berhasil tetap. Kayaknya pegang Kroa deh bang, pegang Kroa, Hah? pegang Kroa. Yang Iya Kroasia. Kroasia. Iya. Alasannya? Ya kemungkinan sih ya. Ini aduh jadi bicara agama bang ya. Ujung-ujungnya Maroko ntar. Oh Ujung-ujungnya. gitu. Iya. Kita lihat ya Maroko ya. Pada saat Maroko mau bertanding, mereka membaca Al-Fatihah semua itu bang. Membaca Al-Fatihah. Begitu luar biasanya Al-Fatihah itu. Alhamdulillah. Maroko tidak pernah yang namanya juara itu, tidak pernah. Sejarah sekarang nih ya bisa masuk ke 4 besar ini. Luar biasa ini. Bantuan dari dengan usaha mereka dan doa mereka itu. Mereka serahkan keputusannya kepada Allah semuanya. Ternyata Maroko Masya bisa Allah. juara, alhamdulillah. Ya setidaknya walaupun tidak juara 1 ya juara 2, tidak juara 2 juara 3, tidak juara 3 ya juara 4. Setidaknya ada negara muslim yang menang gitu di sini. Itu. Amin. Dan kejadian Saya di aja Qatar pertama ini itu, Bang. luar biasa Saya ya ada pertama fenomenanya. Waktu awal Piala Dunia itu saya dukung Portugal Bang. Tapi lawan Maroko terpaksa saya ini. Hmm. Iya. Dari awal permainan itu Piala Dunia itu saya dukung Portugal sebenarnya. Karena Ronaldo-nya saya lihat situ, tapi dia lawan Maroko ini baru-baru. Nah, terpaksa saya balik ini Portugal. Iya. Ya, karena mungkin kecintaan kita Bang, kecintaan kita. Itu saudara kembar Dewa kan nelpon ke Dewa minta maaf bang. Saudara kembar Dewa nelpon ke Dewa. Siapa? Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldo. Itu kan kawan pramuka dulu bang waktu di SD di sini. Oh Teman pramuka iya itu. iya. Betul. Ya kan? SMA ketemu lagi guru PMR dia. Guru Oh. PMR itu Ronaldo. Nelpon ke Dewa minta maaf. nggak Bukannya bisa. dia ketua OSIS waktu itu? Oh ini ada yang naik nih, siapa nih? Oten bukan nih? Mudah-mudahan Oten. Ya Imanes lagi ini. Vincent lagi. Imanes sama Vincent lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Masih punya bilang Oten. Teman pramuka dengan si ini katanya dia. Siapa tadi? Ronaldo. Iya. Itu Nah, pernah- orang bilang mengatakan kalau Dewa itu katanya mirip Ronaldo. Kalau Bang Juma roh halus. Itu kata Dewa kok jadi yang jelek Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Vincent. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adikku yang baik hati. Terima kasih Masya sudah Allah. bergabung di sini. Ya, kita hibur-hibur diri dulu sama Bang Dewa ya. Kalau Bang, Bang Dewa Bang. tuh jangan dilawan, nggak ada obat dia. Dia aja nih. Dia aja nih kalau masukin password di Instagram atau di YouTube salah, itu Mark Zuckerberg datang ke Bogor minta maaf ke Bang Dewa. Pusing. Wak, Ini Dewa mau ayah lu dengung ya? Lagi ngecas. kagak. Dengung Bukan parah. ngecas Dewa. Barusan udah ngecas kan 2 kali sama biasa. 2 kali 37 jurus Nah, barusan. ini udah gak dengung nih. Oh gitu ya. Handphone Dewa nggak dicas, Pak Imanes nggak dicas. Handphone Dewa dijemur. Tiap pagi kan dijemur 2 jam aja. Oh ya. Pakainya solar ya, solar ini. Matahari. Ya, HP-nya terbuat dari kayu. Di balik handphonenya ada tulisannya Indri lagi kan keren tuh. Kok bisa ya? Tulisan ya itu ya Indri itu ya. Indri. Tulisan prasasti. Tukang Hieroglif kayu. itu kan? Hieroglif? Hieroglif ya? Iya. Ini sekalian nanti mau nampilkan, pokoknya mau nampilin cewek-cewek lah Dewa. Biar Bang Juma nanti suruh milih mau yang mana gitu kan. Mau yang 16 lembar atau 32 lembar. Ya rambutnya ya pokoknya suruh milih dia kan. Kok ada rambut 13 lembar? Habis kena tipes. kanker rontok. Sial kali aku malam ini ya. Lain kali jangan buat buka komal ya. Ntar kalau buka komal pokoknya Dewa undang pada saat orangnya masuk ya abang harus masuk gitu cepet-cepet, jangan sampai Dewa bakar menyan. Tadi bakar menyan 3 loh Dewa, hampir mau bakar 1 lagi Bang Juma hilang, makanya 3 cukup 3. Iya. Ini ada Dinda Vincent, mungkin sebelum teman kita itu datang, Bang Dewa tanya-tanya beliau pengalaman beliau ketika beliau masih Kristen. Masih kecil. Abang atau yang Kecil nanya netek gimana? kayak Yesus sama. Abang yang nanya lah. Kita pengen tahu pertanyaan seorang dari Jangan. itu seperti Aku apa. itu pendengar. Kalau aku mendengarkan itu Nggak, gua ada tahu satu jurusnya soalnya abang mau ngilang. kaidah ilmu. Enggak, abang mau ngilang ini. Aku serius. Gua tahu, Serius, ini aku pengen kemarin abang dengar Nggak, Dinda Vincent nggak. ini kenapa bisa mualaf gitu. Nah. Kalau aku yang bertanya, ilmunya nggak masuk ke akunya. Kalau situ Ini- yang nanya ke beliau, Percaya terus nggak? Dia punya beliau- jurus menghilang. Punya jurus Siapa? menghilang itu. Menghilang, Siapa? langsung menghilang. Bang Juma langsung menghilang. Enggak, Kayak belut putih serius. itu, kayak belut putih. Aku bukan kaisar. Kaisar itu tiba-tiba kena petir. Kalau aku enggak. Saya pasti pamit. Tiba-tiba mingslep. Pak Kiai Romli lagi jelasin 2-3 kata tiba-tiba hilang. Kan aneh. Silakan, pertanyaan Bang Juma silakan Bang Vincent tuh. Dari pertanyaan Jangan Bang Juma, saya, bukan Dek. dari Dewa. Enggak, Situ lah ya. jurus menghilang. Jurus menghilang ini, jurus menghilang. Udah tahu triknya ini. Enggak. Ntar aja. Enggak, soalnya aku pingin ngemil gitu loh. Kalau aku bertanya, aku nggak bisa tutup. Enggak apa-apa. Sambil ngemil aja nggak apa-apa. Sambil ngemil. Ya udah, mungkin adik kita ini bisa pengalamannya ketika masih Kristen gitu. Terus apa yang membuat adik ini jatuh cinta dengan Islam gitu. Pingin dengar sih sambil nunggu teman kita yang barusan mualaf. Silakan. Masya Allah. Ya sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Karena menurut saya semua itu atas pertolongannya Allah. Dan Allah yang memudahkan semuanya. Allah juga yang melembutkan hati.
Ya karena kita dibesarkan dari keluarga Protestan ya. Terutama kakek saya dulu kan temannya pendeta Alex Abraham, pendiri gereja Betani. Di mana adik-adiknya Bapak juga, om-om juga masih diakon sekarang di Betani juga sama. Yang menjadikan salah satu hidayah itu adalah yang pertama karena opa udah meninggal udah lama ya, kakek udah meninggal lama. Terus yang kedua ini sih gara-gara penasaran aja sama agama Katolik sih, sehingga membuat satu pertanyaan yang besar, kenapa dengan Tuhan yang sama dan Alkitab yang sama kok saya nggak boleh terima hosti? Taruh. Ini matiin dulu lah itunya, kameranya, Pak. Ngerusak pemandangan, Pak. Bener, Pak. Ngerusak pemandangan. Sumpah ini. Matiin. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Ini udah Kepencet, tua Pak. gaya-gayaan lagi. Kepencet. Udah tua gaya-gayaan. Mana ini? Kepencet, Pak. Oh, ini Kepencet, ada Pak. orangnya nih. Orangnya ada, Pak Atmojo. Pak Atmaja. Iya, Silakan Pak Pak Atmaja Atmojo naik, yang Pak dari- Atmaja. Pak Atmaja. Bentar, Dewa ini ya. Barusan Soalnya- cerita juga dia di rumahnya Bang Kores. Akhirnya muncul juga. Assalamualaikum. Waduh, saya sungkan ini. Waalaikumsalam. Pak Atmojo Pak Atmojo Budaya Kusuma di Atmaja, Konto Wijoyo. Mangku Waalaikumsalam. Bumi. Mangku Saya Bumi, panjang panggilannya Ojo, panggilannya. Saya Begini, nyimak saja sebenarnya tadi. loh, tadi ngajak Dewa live, makanya Dewa undang ini bintang film kita ini. Ini Dewa bayar dia itu mahal loh ini. Bayar beliau mahal ini. Zulkifli M. Abbas. Tadi sampai transfer Dewa berapa Bang tadi Bang? Transfer Bang Juma buat menghadirkan 4M datang ke sini. Tuh, 4,5 M mulut doang tapi itu. Mulut doang. Waduh, sama merinding ini, beneran merinding ini. Merinding yang mana? Merinding yang mana? Yang bawah apa yang atas? Dewa juga sama merinding yang bawah ini. Ya, silakan Pak Atmojo. Apalagi yang mau ditanyakan? Mumpung ada Bang Juma, ya kan? Bang Gudut, Bang Vincent, Bang Imanes, silakan. Dewa menunggu pertanyaannya itu apa. Dan ini tadi udah syahadat, alhamdulillah Bang ya. Keluarganya semua syahadat. Semuanya, istrinya syahadat, terus anaknya 2 syahadat, neneknya syahadat, kakeknya syahadat, kucingnya syahadat, semua syahadat ini. Alhamdulillah ini. Ya, terima kasih aja buat Bang Dewa sama yang pertama kali kan saya mungkin kenalnya kan sama Pak Dewa ini sama Pak Mas Vincent ini kan. Kalau Bang Zuma ini saya cuma menyimak saja kan waktu dia counter attack di laga laga dunia itu, jadi saya menyimak itu lagi asik banget. Terus dari situ mungkin ya alhamdulillah saya dapat sesuatu yang istimewa yang saat ini sudah saya peluk gitu. Allahu Akbar. Itu aja nggih. Matur suwun, minta doanya aja mugi-mugi apa membuat saya bisa menolong. Yang intinya itu yang saya tolong itu orang tua saya gitu. Itu aja. Terima Nah, kasih. baik. Amin. Dewa yang bertanya aja ke Bang Juma ya. Betul nggak Pak Atmojo dengan pertanyaan yang tadi yang Dewa tidak sanggup untuk menjawab ya? Pak Atmojo ya. Begini Bang Juma, Iya Pak. beliau tadi mengatakan ke Dewa sambil nangis ya. Nggak tahu lah tisu WC habis berapa itu sama dia. Dewa nggak paham itu. Nah, Pak Atmojo mengatakan bagaimana dengan nasib orang tua saya? Sambil menangis, tisu WC, tisu basah, tisu Magic Power habis berapa itu tadi dia nggak ngerti. Dewa juga Bang. Silakan Bang, bagaimana nasib ayah beliau, ibu beliau yang sudah mendiang dan beliau tidak memeluk yang namanya Islam. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal dulu Bang.
Baik Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang bisa baca Quran? Lancar. Alhamdulillah. Bismillah aja tapi. Bismillah lo lancar. Tapi untuk yang lainnya saya... Bodoh. Maksudnya apa ini? Kena prank. Orang baru mualaf mana bisa sih Bang, gimana? Bismillah kan sebagian dari Al-Quran Bang. Ya, Oh, iya, kan lancar Bismillah. Iya. Ya, baik. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 100 berapa, Dek? Bebas. Bebas Bang. Bebas. Kita ambil dari 161. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, ini maksud dari kekafiran ini adalah orang yang menutup diri setelah datang kepadanya kebenaran. Ini. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, orang tua sahabat kita ini apakah pernah kemudian beliau itu didatangkan kepadanya orang seperti para kristolog yang kemudian menyampaikan sisi kebenaran dan kemudian kebenaran itu ditolak. Ya, karena hal yang demikian diterangkan oleh Al-Quran, ya, bahwa Allah itu tidak ditanyai kemudian. Allah tidak ditanyai tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu, ya, baginya sesuatu yang gaib, yang menjadi rahasia itu adalah bagian daripada Allah. Jadi kita tidak mudah kemudian menentukan sebuah nasib seseorang terkait dengan apa yang masih dirahasiakan oleh Allah, yang masih kemudian dibatasi oleh pengetahuan manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri menerangkan la yus'alu amma yaf'al. Dia Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Nah, sama ketika kita bertanya, apakah kategori kafir ini itu betul-betul mutlak kafir dalam arti kata tidak ada pembagian. Nah, ada dua pembagian kafir itu. Ada kafir zimmi, ya, di mana kafir yang saya maksud di sini adalah mereka yang betul-betul membangkang terhadap perintah ketika datang perintah keislaman terhadap mereka. Nah, itu yang pertama. Kedua, Al-Quran menerangkan bahwasanya ada oknum yang memiliki kemudian tanggung jawab besar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang. Contoh misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 15. Tapi ini kita berbicara di luar daripada konsep ketetapan Allah, ya. Kita hanya bisa meraba dan kita tidak bisa kemudian memakumati bahwasanya keselamatan itu sudah tidak ada bagi mereka yang pokoknya kafir itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena Allah menerangkan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ahli kitab. Lalu apa kaitannya dengan orang tua saudara kita? Kaitannya sangat jelas. Kenapa saya katakan sangat jelas? Karena kekufuran atau kekafiran dari orang tua saudara itu didasari dengan pemahaman yang muncul kemudian terhadap isi kitab
yang kemudian mengarahkan mereka untuk menjauh daripada Al-Qur'anul Karim. Bukan Al-Qur'an datang kepadanya kemudian ditolaknya, kan gitu. Ada hal yang kemudian Tuhan katakan bahwasanya ada hal-hal yang merupakan pekerjaan Allah, hanya Allah yang tahu di situ. Akan tetapi ketetapannya yaitu tadi, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaika wan nasi ajmain khalidina fiha la yuhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Nah, ini ketentuan. Allah memberikan ancaman ini kepada manusia sebagai pelajaran kemudian ketika datang kepadanya kebenaran yaitu Islam lalu kemudian mereka menolaknya dan bahkan melawan terhadap anjuran Islam ini, maka Allah kemudian menggariskan kepada mereka tentang apa yang saya katakan tadi. Mengerti tidak di sini abangku? Iya Pak, siap. Masih. Ya. Makanya kalau dikatakan kepada kita ya terhadap teman-teman yang mualaf, saya udah sering juga ditanya, bagaimana dengan nasib kedua orang tua saya? Serahkan kepada Allah. Karena kenapa? Ya Allah yang tahu. Pekerjaan Allah itu dialah yang tahu, bukan kita yang kemudian tahu. Tapi ada ayatnya diterangkan. Ada ayatnya diterangkan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu bagaimana dengan orang tua saya? Ya, mungkin saja baginya tidak ada satu oknum atau penyeruh yang datang kepadanya, mengajarkan kepadanya kebenaran, sehingga mereka mati dalam keadaan kafir. Sementara yang diterangkan, ya, yang diterangkan kemudian innal ladzina kafaru, sungguh-sungguh orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah. Para malaikat-malaikat dan manusia seluruhnya juga melaknat dia. Nah, kalau kita melihat, kita ini manusia, adakah kita melaknat orang-orang kafir? Ayo, Bang Imanes, adakah abangku ini melaknat orang-orang kafir? Secara menyeluruh, laknatullah alaih, laknatullah alaih, laknatullah alaih. Tentu tidak, bukan? Kita masih memberikan ruang kepada teman-teman kita yang orang-orang kafir yang tidak menghujat Allah, yang tidak menghujat Rasulullah, yang tidak menghujat Al-Quranul Karim. Apakah pernah kita melaknat mereka? Tidak. Tidak. Berarti orang-orang kafir yang dimaksud di sini ya adalah orang-orang kafir yang betul-betul terlaknat, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan juga oleh para manusia. Karena di situ diterangkan sendiri oleh Allah wan nasi ajma'in. Berarti seluruh manusia melaknat dia. Orang kafir yang seperti inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah khalidina fiha la yuhaffafu anhumul azabu walahum yunzarun. Yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang seperti MKC, Saifuddin Abraham, Sofiatul, yang kayak gitu-gitu tuh, yang dilaknat oleh semua umat manusia. Dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman. Karena Al-Quran kita tidak bisa kemudian mengatakan, wah kafir pasti hukumannya neraka. Itu rahasia Allah. Makanya setiap penyampaian ada kaidah-kaidah tafsir yang harus kita ketahui di dalam memutuskan satu perkara. Allah menerangkan sangat jelas. Ulaika alaihim la'anatullah, 1. Wal malaikati, 2. Wan nasi ajma'in, 3. Orang-orang kafir yang kayak begini, kata Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat Allah, kekal di dalam laknat, yaitu azab, yaitu neraka. Jadi kalau kita ditanya, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu tentang hambanya gitu. Misalnya gini, ada ayat dalam Al-Quran yang Allah katakan Allah tidak membebani hambanya, ya, sesuai dengan kemampuannya, kan gitu. Lalu kemudian kalau tidak ada di antara manusia yang kemudian datang memberitakan kebenaran kepada mereka,
lantas kemudian mereka kufur, ya serahkan kepada Allah. Kita nggak bisa mengatakan pokoknya kafir, neraka. Biarkanlah Allah yang bekerja, karena Allah yang lebih tahu tentang apa yang Allah serahkan kepada makhluknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kitalah yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Seperti apa nanti Allah memperlakukan orang-orang yang mati dalam tidak memeluk ajaran agama Islam. Karena analisanya gini, Bang. Analisanya gini. Ada oknum yang kemudian terlahir dalam keadaan kafir. Tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Tidak pernah mendengarkan Rasulullah. Tidak pernah mendengarkan apapun yang terkait dengan Islam misalnya. Lalu kemudian mati. Apakah itu bisa dikatakan termasuk dalam golongan kafir? Kafir dalam arti kata yang dikatakan oleh Allah janji neraka khalidina fiha abada. Tentu tidak. Kenapa? Karena Saman patra, orang-orang itu tidak menyembah kepada Allah. Tapi karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, ya apa yang menjadi dasar kemudian untuk dijadikan pijakan untuk mengatakan bahwa orang itu kufur, orang itu ingkar, orang itu laknat dan seterusnya. Ya, jadi untuk itulah saran saya, kita jangan berpikir negatif terhadap Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan sebagai anak, ya sebagai anak mungkin ada baiknya kalau saya menyarankan kepada sahabat saya ini, kalau punya generasi, ya jadikanlah mereka hafiz Quran, jadikanlah mereka penghafal Quran yang senantiasa membasahi bibir mereka dengan lapas-lapas kalimatullah, sehingga ya mungkin dari situ kita bisa mengharap sesuatu yang baik di sisi Allah terhadap orang-orang yang kita cintai. Demikian, sementara mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ada Adinda Mbak Uniri, Unifah Pak. di sini. Mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi Atau wabarakatuh. mau Saya tidur? kesini mau dengar tausiah Abang Daku, jadi nggak mau nambah. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah lama nggak satu room sama Bang Luma, Pak Imanes, Bang Dewa. Bukan tadi kita melucu tadi, tertawa-tertawa Kenapa, tadi Bang? di sini, Dinda. Kenapa? Si Dewa. Entah, tahu aja dia. Temannya Ronaldinho dia, Uni. Ya tadi saya lihat-lihat semua room kan, banyak sekali yang live kan. Jadi saya pikir gini, sekarang ini saya jadi bingung gitu loh, mau masuk kemana. Pas masuk nggak diterima, udah full gitu kan. Pas masuk lagi ke tempat lain, tadi ada si Monik, Bang Zuma di tempat, Bu Yuni, ada si Citos, terus ada siapa lagi, ada Petro, banyak sebenarnya. Tapi bingung jadinya mau pilih yang mana gitu loh. Jadi sakit kepala sendiri lihatnya banyak. Uni, Ikut semua. si Monik, si Mina itu Bu ya? Mina itu Monik bukan? Iya si Monik tadi tuh tumben-tumben dia muncul lawan Pak Amir kan. Wah Enggak. sayang kali. Sebelumnya kan apa Bang Suma? Iya Bang. Iya, Si Monik. sambar petir barusan. Si Mina. Iya, Si itu Monik Monik Bang. itu Bang. Itu Monik, Bang itu Bang. kan si Monik yang dari FIC Bang, yang pernah kita di CIA dulu pertama-tama, terus di FIC. Dia kan orang-orang FIC itu. Aku nggak akan lupa suara dia Ya, itu. suaranya apa Bang? Iya, Ya, betul. Iya, suaranya sih kok akrab kali suara. Oh, itu si Monik. Iya dia kan selalu pertanyaannya kadang ngelawak kan. PowerPoint dia lucu itu. Si Monik Itu tadi Citos. terhantam tadi itu di tempatnya Kaisar, makanya digituin. Langsung Oh, dimatikan live-nya. jadi mereka ini kayak Edo, si Justin, Edo dari CIA dulu Bang, yang zaman CIA dulu, FIC. Nah itu rombongan-rombongannya tuh di roomnya Kaisar itu. Nikana udah pernah masuk Bang? Aku diblokir, semua akunku diblokir sama dia. Gak berani dia. Maaf, saya tak menyimak di bawah aja. Mungkin ada narasumber lain yang mau nanya. Saya Nggak, pengen nyimak. justru ini bintang filmnya dua di sini, Bang Juma sama Pak Atmaja. Ini bintang film berdua ini. Waduh, Ini keren. disiarin langsung ini di TV, disiarin nih. Seluruh alam ya. RCTP, RCTI, ya kan, tapi rusak semua TV-nya ini. Udah di sini aja. Aku udah ketemu sama Bang Dewa, Bang Zuma. Aku udah jumpa langsung tatap muka sama Bang Zuma, Pak Imanes juga sama Iya. Bang Zuma belum.
Iya, iya. Iya, Makanya iya. dari dulu Dewa juga pengen ketemu Bang Juma ya. Wah, kalau ketemu Bang Juma ini, kalau meluk Bang Juma ini kayak tidur sama 4 istri ini. Nyaman pasti ini. Masya Allah, ada rasa gitu ya Bang Dewa ya, kayak pertemuan tuh kayak terharu kita ya. Iya. Aku nangis Wah, loh ketemu 3M. Bang Dewa. Nangis aku, ternyata orangnya kayak gini. Orang aku juga mau dipeluk, aku mau dipeluk. Hish. Ya mudah-mudahan kita bersilaturahim sampai jannah. Bang Amin, Juma makan amin. sate, Ya, woy. Dinda Rifa tolong kasih wejangan sedikit kepada teman kita ini yang baru mualaf. Oh, baru mualaf. Yang mana Pak Atmaja ini? Pak Iya, Atmaja, iya. satu keluarga semua Bang. Masya Allah, Allahu Alhamdulillah. Akbar, subhanallah, ketar-ketir Satu nih keluarga. Oten nih. Wah, nggak sia-sia nih Bang Zuma gerilya di TikTok nih. Bukan Nah, aku. Bang Dewa. Ya, jadi ini ya, kadang yang menarik itu gini, sudah nyata-nyata kayak bagaimana teman-teman tadi si Kores juga bahas itu. Kenapa sih umat Islam ini tidak tertarik dengan tawaran-tawaran keselamatan gratis gitu yang sudah ditawarkan oleh teman-teman Oten, bahkan ada yang kayak Indomisasi gitu. Justru kita kan selama ini Bang Zuma kan, kita senangnya diskusi ini kan, justru kita bangga dengan diskusi ini akan menunjukkan bagaimana teman-teman kita dari pihak seberang menjelaskan keyakinan mereka. Itu justru dakwah kalau bagi saya pribadi gitu loh. Kayak Pak Atmaja misalnya, apapun alasan beliau kembali ke fitrah sebagai seorang muslim dan sekeluarga gitu, itu hanyalah kalau menurut aku tuh hanya sebagian kecil. Tapi kita tahu nggak sih, banyak orang di luar sana tuh yang belum deklarasikan ke mu'alafannya karena ada satu dan lain hal. Contoh kayak ada beberapa teman aku tuh yang nggak bisa karena pertama karena keluarganya keluarga yang berpangkat lah, gini lah, jadi dia nggak bisa deklarasi. Ini yang nampak-nampaknya kan, tapi yang tidak terdeklarasi itu banyak juga di luar sana. Ya cuma kembali lagi sih, kita sebagai umat Islam itu tidak pernah euforia dengan kuantitas ya, karena dari zaman dahulu tuh Islam itu bukan berdasarkan kuantitas tetapi berdasarkan kualitas, di mana para waktu zaman Rasulullah SAW itu menghadapi orang-orang yang menzolim beliau dan sahabat, itu mereka selalu sedikit. Mereka selalu sedikit dan musuhnya selalu banyak. Artinya tuh kita tuh bukan orang yang wah haus jemaah, tapi kita bahagia ketika ada saudara kita yang kembali ke fitrahnya menjadi muslim atau muslimah. Seperti kayak si Rendra nih. Rendra ini kan mu'alaf, tapi ketika dia memaparkan tentang keyakinan baru dia, kadang-kadang ada hikmah dari lisan dia. Itu Bang Zuma sama Bang Dewa ya, yang aku saat ini masih kadang tuh sampai gini ya, kayak nangis sendiri gitu ketika ketemu teman-teman mu'alaf kayak Suarez yang sekarang lanjut S2 ke Yaman, kayak Rendra yang memaparkan bagaimana cara dia berkeyakinan, terus kayak Guru Cintara yang dari ateis menjadi Islam, kayak Bang Satria Nihil dari ateis menjadi Islam. Ketika dia memaparkan tentang Islam, ada hikmah dari lisan dia yang aku nggak pernah kebayang. Wah, kok bisa kepikiran begini nih orang gitu loh. Jadi terkadang kita kayak gini loh, aku yang muslim dari lain ini ketampar sendiri gitu. Kemana saja aku, kenapa nggak bisa bawa pemahaman seperti orang-orang ini gitu. Makanya tuh Allah tuh maha adil gitu. Walaupun orang-orang ini lahir dari keluarga Kristen atau Yahudi atau Majusi sekalipun, tapi ketika hidayah Allah sudah datang kepada mereka dan mereka benar-benar memeluk Islam dengan hidayah Allah, dan mereka memahami Islam itu benar-benar dengan menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani, bahkan lebih berhikmah daripada kita yang muslim dari lahir gitu. Aku sendiri lu banyak loh kayak, ya tuh salah satunya tuh kayak almarhum Coach Steven ya. Jadi ketika mereka berbicara, justru aku menemukan mutiara di lisan mereka gitu. Mereka kayak Rendra nih, ngobrol kemarin kita pernah ketemu sama Rendra, kita udah ketemu, udah ngobrol bareng sama Rendra. Lalu dia memaparkan gitu, Masya Allah, kok bisa kepikiran begini ya nih orang gitu. Atau kayak siapa lagi ya, banyak. Jadi Pak Atmaja Budoyo ya, orang-orang mu'alaf ini bisa jadi lebih berkualitas daripada saya yang dari kecil itu diajarkan tentang Islam. Artinya di sini menunjukkan bahwa bukan siapa lebih dulu, siapa lebih terkemudian yang menjadi utama di sisi Allah, tapi ya itu tadi, bagaimana Anda mencari ilmu itu, memahaminya dengan baik dan tidak fasik dalam memahaminya, maka ya itu dia yang di dalam hati Anda itu, dalam kalbu Anda yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari berdasarkan suku, bukan dari siapa lebih dulu Islam, siapa yang kemudian Islam, tapi benar-benar ketakwaan dalam hati Anda itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut aku selamat telah kembali kepada fitrahnya, semoga istiqomah sekeluarga. Saran aku adalah ya itu dia, sama-sama kita memperdalam Islam, karena jujur ya Pak Atmaja Budoyo, saya yang lahir sebagai muslim aja sangat miskin ilmu, bahkan semakin belajar semakin merasa bodoh gitu loh.
Karena ternyata ilmu tentang Islam ini tuh ibaratkan sebuah laut yang tak berdasar. Ketika semakin diselami, semakin dalam, semakin panjang ke dalam. Begitu juga kayak langit yang gak ada batasan itu kayak semakin digapai, semakin tinggi, semakin belajar tentang ilmu bahasa Arab misalnya. Ketemu lagi dengan bagaimana tafsir Al-Quran yang begitu sangat luar biasa dalamnya kalau kita telaah gitu. Jadi saran aku jangan pernah berhenti, karena kadang orang banyak gini ya, di umur aku yang sudah tua ini gitu, di umur 35, 40 udah nggak mau belajar. Padahal Sayyidah Khadijah itu kan andragogi, sahabat-sahabat Rasul kan andragogi. Belajarnya ketika mereka di umur sudah dewasa gitu. Jadi jangan paksa anak kita, terus kemudian kita harapkan anak kita jadi hafiz Quran, tapi kita sendiri nggak mau gitu. Makanya aku sama anakku balapan, Pak. Anakku hafalan surah, aku juga usaha gitu. Jadi artinya yuk sama-sama kita terus belajar. Itu sih dari aku. Itu mungkin Bang, sedikit aku mau tidur. Dan silakan Cak Tahta gantikan posisi aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Uni terus ya. Dan ini ya, Makasih. betapa cerdasnya ya Pak Atmaja ini cerdas banget ya. Ketika beliau bertanya membandingkan mengenai soal Islam dengan Kristen itu, pertanyaannya begitu tajam, santun, tajam, dan luar biasa. Dan kayaknya pendiam ya Pak Atmaja ini ya, orangnya ya, pendiam, pemalu, dikasih uang nggak mau, begitu nggak ada orang diambil, kayaknya begitu ya Pak Atmaja ya? Atau gimana Pak Atmaja? Soalnya rata-rata ya Pak Atmaja ya, orang yang pendiam itu rata-rata ilmunya itu kadang bisa melebihi kita. Contoh seperti teman Dewa, betapa bahaya itu orangnya. Orangnya nggak pernah ngomong, diam, ngomong seperlunya. Sekalinya ngomong bahaya itu. Sekalinya ngomong pinjem duit dong, kan bahaya itu, betul nggak? Iya Pak Atmaja. Betul, Pak. Sekalinya ngomong pinjem duit dong. Gila bener sarap. Kalau nanti Jadi, bisa baca Al-Quran mungkin saya akan rame, Pak. Insya Allah. Dan ilmu Al-Quran itu ilmunya seperti air. Dia akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai ke orang yang tinggi hati. Tidak akan pernah sampai. Makanya di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Di atas ketoprak masih ada kerupuk sama bawang. Jangan merasa besar kepala, takut helm nggak masuk. Ntar kalau helm nggak masuk, pakai tutup panci. Ntar yang ada ya. Nggak pantas kalau pakai tutup panci. Betul nggak Pak Atmojo? Gitu Pak Atmojo. Gimana nih Pak Atmojo? Ada lagi yang ditanyakan atau gimana? Ya, terima kasih jawabannya. Aduh, langsung dari Bang Zuma ini luar biasa. Saya nggak pernah loh dikasih gitu. wajangan sama orang yang saya idolakan. Terima kasih loh, idola Pak juga ya Zuma. ternyata ya. Iya, Idola juga sama Bang Juma ya. Oh, cium tuh Bang Juma, cium. Sun jauh dong. Kiss spray. Kiss spray apa Bang namanya Bang? Kiss spray. Kiss spray buat nyetrika dong. Legas menyampaikan sesuatu itu jelas. Cuman walaupun saya nggak paham, tapi soalnya kan selalu mengarah ke dalil kan. Saya belum sempat ke sana kan, dalil-dalilnya itu apa kan. Makanya saya waduh luar biasa Pak Zuma ini. Jadi Iya betul. ya ini saya mungkin ada narasumber lain, saya tak turun aja dulu langsung kan di sini. Waduh. Jangan kan dibilangin ini bintang filmnya Bapak, ini Pak Atmojo sama Bang Juma ini. Kalau Ya, ini- Vincent, Dewa sama Pak Imanes ini jangan dianggap, udah badut aja anggap. Ini berdua aja udah curhat-curhat berdua, silakan. Mau sun-sunan silakan, mau pelukan silakan berdua. Ya, kita pacar leader aja, penggembira. Cheerleader. Iya benar. Satu Oke, ayat nih lagi yang masuk. buat Pak Atmaja. Iya Pak. Pak Atmaja, satu ayat lagi dari Al-Quran Pak, dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Ya. Baina yadayillah wa rasulih wattaqullah. Innallaha samiun alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada seluruh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menundukkan diri dan mentaatkan diri kepada perintah Tuhan Allah. Apa perintahnya? La tuqaddimu baina yadayillah.
jangan kamu mendahului Allah wa rasulih dan rasulnya. Apa maksudnya? Jangan mendahului apa yang belum kita tahu. Misalnya adanya pernyataan yang mengatakan, oh, orang tuaku mati dalam keadaan kafir, pasti neraka. Itu sama halnya mendahului Allah. Itu kata Allah. La tuqaddimu baina yaday wa rasulih. Jangan kita itu mendahului Allah. Biarkanlah Allah yang menentukan perkaranya. Wattaqullah, dan perintahnya apa? Bertakwalah kepada Allah. Takut kepada Allah, tidak usah kemudian sibuk menentukan nasib seseorang, apalagi ada anaknya yang kemudian sudah menjadi mu'alaf. Inna Allah sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, saatnya sebagai anak, ayo merintih kepada Allah. Ya, merintih kepada Allah. Karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Apa yang antum, apa yang saudara saya serukan di dalam sujud saudara, Allah mendengarkan. Jadi jangan berputus asa. Oleh karena itulah kemudian jangan berpikir orang tua saya ini udah di neraka, itu udah pasti. Jangan pastikan kayak gitu. Itu sama halnya mendahului Allah. Sementara Allah melarang, janganlah, itu perintah. La tuqaddimu, itu perintah dari Allah. Ya, jangan mendahului. Biarkanlah Allah yang bekerja. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib. Dia yang tahu. Dia yang tahu, bukan kita. Itu dari saya ya, sebagai pengingat aja untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya kita jangan berputus asa terhadap ridha Allah. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu ketika ada peluang untuk dia menghabiskan musuh-musuhnya, lalu Rasulullah mengatakan SAW mengatakan, jangan engkau membunuhnya, jangan engkau membunuhnya. Kenapa? Mana tahu di antara keturunannya ada yang menyembah kepada Allah dan ada juga yang bakal beriman kepadaku. Nah, untuk itulah kemudian jangan berputus asa, jangan sedih berkepanjangan. Yuk, mari bergairah di dalam mengisi hari-hari antum sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam. Pelajari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Jangan meninggalkan jamaah, jangan meninggalkan orang-orang yang cenderung kepada Allah. Kalau perlu ibadahnya itu berjemaah di masjid. Jangan tinggalkan jamaah. Lalu kemudian hal-hal yang buruk dari kami, dari para kristolog, utamanya saya, yang biasa Anda lihat saya marah-marah atau koar-koar atau berkata kasar atau menghardik atau membentak teman-teman dialog, itu jangan sekali-sekali dicontoh. Itu adalah hal yang tidak baik dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ya mungkin mengabdikan diri untuk mereka, ibarat lilin, mengabdikan diri untuk kemudian memberikan cahaya kepada orang lain meski dirinya sendiri itu hancur oleh api. Oleh karena itu, hal-hal yang buruk dari saya sebagai kristolog itu jangan dicontoh. Tapi hal yang baik, mohon kiranya supaya dicontoh kalau ada hal-hal yang baik. Tapi yang buruk sekali lagi, jangan ditiru dan jangan dijadikan itu sebagai alat untuk menilai Islam itu. Islam bukanlah Bang Suma. Islam itu mulia. Bang Suma hanyalah sampah yang tidak ada apa-apa di hadapan Allah, yang kemudian mencoba untuk mengambil bagian di dalam misi dakwah, menyelamatkan anak bangsa agar terhindar dari hal-hal yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Ya, sekali lagi abangku, ya salam kenal, selamat Anda sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Itu adalah hal yang paling mahal karena itu menyelamatkan antum dan keturunan antum kelak secara turun-temurun. Itu hal yang paling berharga yang tidak bisa dinilai dengan langit dan bumi. Ya, itu keselamatan yang sudah final yang Anda terima. Jaga itu, tetap istiqomah dan dekat terhadap orang-orang yang beriman. Jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mencederai iman antum. Dan sekali lagi yang paling saya tekankan, jangan contoh, jangan ditiru hal-hal yang buruk dari saya.
Karena channel saya konten-konten saya itu banyak dipotong-potong. Sekarang kulihat di TikTok itu hampir semuanya Bang Zuma. Hal-hal yang buruk tolong jangan dicontoh, tapi yang baik kalau ada silakan diambil. Demikian sementara, silakan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih banyak. Masya Allah. Bang Zuma, kalau misalnya saya tetap mendoakan orang tua saya nggak masalah Pak ya? Ya nggak masalah, silakan aja. Siap. Nggih. Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak kepada Bang Juma, Pak Atmaja, Bang Vincent, Pak Imanes. Konsekuensi ketika Pak Atmaja itu bersahadat, berarti Pak Atmaja siap dengan konsekuensi ajaran agama Islam, yaitu menjalankan yang namanya sholat. Yang paling pokok utama itu adalah sholat. Karena ajaran Islam, poin utama ajaran Islam itu ada dua, Pak. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah sholat. Allah memerintahkan kepada kita, dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Nah, di dalam sholat itu Allah berjanji, Pak. Sebagai bahan analogi, ketika kita datang ke tempat dokter, Pak ya, kita sakit, kita diberikan yang namanya kita diberikan resep obat. Dokter tidak pernah berjanji, kalau kau minum obat ini, kau akan sembuh. Dokter tidak akan pernah berjanji. Ketika kita bersekolah, guru, dosen tidak pernah berjanji, ketika kita lulus ujian nanti, kau akan menjadi orang yang terkenal, kau akan menjadi orang yang sukses. Tidak pernah berjanji. Tetapi Allah berjanji, ketika kita merubah akhlak kita, ketika kita mendirikan sholat, Allah yang akan merubah itu semua. Allah nanti yang akan merubah kehidupan kita. Mungkin itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak atas kehadiran Bang Juma, Pak Atmaja. Mungkin ada tambahan dari Pak Imanes atau Bang Vincent? Ya, sebelum kita Bang. tutup, soalnya ini sudah hampir 7 jam kita live. Silakan. Ya, jadi saya satu room sama Bang Atmajoyo dengan Kores ya. Bang Atmajoyo kan ditanya tuh sama Kores tuh, apa yang perbedaannya antara Muslim dan Kristen waktu abang tanya. Iya, kalau Muslim itu jawabannya semua sama, alhamdulillah, mengenai ketuhanan tuh semua sama. Kalau di Kristen apa Bang? Kata Bang Atmaja tadi kalau nggak salah, jawabnya mungkin dari sisi harta ya gitu. Tadi kalau nggak salah saya dengarnya gitu, cuman karena handphone ini harus dicas jadi saya keluar. Jadi gini Bang, saya sama Abang senasib, dimana saya dari kecil hidup dibesarkan oleh nenek dan kakek saya. Saya kadang juga sedih sih, kakek saya meninggal dalam keadaan ya Kristen, Protestan. Ini kegencet kaki, nangis Vincent. Ya Allah. Cuman ini sih Bang, sebesar apapun ujiannya, jangan pernah loncat dari kapal, jangan pernah keluar dari Islam. Karena apa? Karena Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah hanya menguji dengan sedikit sekali, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan Allah nggak akan membiarkan kita kelaparan yang benar-benar lapar sampai mati, nggak bakalan. Sedikit buah-buahan, sedikit ketakutan, itu hanya sedikit yang Allah uji nanti. Makanya yang menurut kita walaupun sedikit tapi menurut kita ujiannya besar, jangan lompat dari kapal apapun yang terjadi. Kita hanya butuh sabar Bang. Sabar itu sebentar. Sampai kapan? Sampai mati. Mati kita nggak tahu, bisa jadi besok, hari ini, besok pagi, lusa, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu Bang. Dan yang pesan saya adalah, saya pun iri sama saudara-saudara saya yang masih belum dikasih hidayah. Bisnis mereka lancar, mereka juga kaya-kaya, tapi ya memang itu keadilannya Allah Bang. Saya ini orangnya perhitungan, karena saya dibesarkan dari keluarga pedagang ya. Jadi kenapa mereka kok dikasih jaya, dikasih kaya? Karena setiap mereka berbuat kebaikan, Allah langsung bayar tunai semuanya di dunia ini Bang. Termasuk keluarga saya yang belum dapat hidayah, Allah nggak akan sisakan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Dan itu hujahnya Allah, janjinya Allah.
Ketika mereka menuntut, ya Allah dulu saya pernah bersedekah, saya pernah berbuat baik. Kata Allah, bukankah kalian kusegerakan balasan untuk kalian? Kalian kuberikan kesehatan, kuberikan lancaran dibandingkan umat-umat muslim yang aku tahan doanya, aku tahan semua sedekahnya untuk di akhirat. Ya kan? Itu maha keadilannya Allah. Kenapa saya bilang perhitungan? Karena gini Bang, saya pernah ukur, kalau kita ditakdirkan menjadi manusia terkaya di dunia dan kita bisa membeli satu bumi dan seisinya, saya cek di Google, saya jalan kaki dari titik A ke titik A untuk mengelilingi bumi ini tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa tidur, itu butuh waktu 10 tahun Bang. Sedangkan di surga kelak, insya Allah kita semua jadi penghuni surga dengan rahmatnya Allah. Kita diberikan surga itu keliling dari titik A dan kembali ke titik A, itu butuh waktu 100 tahun Bang. Makanya gak main-main Allah berikan kita ujian di sini, ya karena benefit yang kita dapetin nanti kekal, dan itu pasti, janji Allah pasti gak akan Allah ingkar. Allah itu disyukuri bukan untuk dikufuri, Allah itu ditaati bukan untuk didurhakai. Sekali lagi, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Kalaupun abang ada kesusahan dan lain sebagainya, abang bisa kontak Bang Dewa, Bang Zuma dan lain sebagainya. Susah mah jangan tuh, susah mah jangan, seneng aja, nggak mau susah mah. Ya, maksudnya dalam artian kalau nanti ada hambatan-hambatan atau kendala gitu Bang. Oh iya. Katanya Bang Dewa khusus itu canda. Maaf. Astagfirullahaladzim, ini kalau ngomong suka bener. Gimana ini kalau ngomong suka bener ini? Iya betul itu Bang, betul. Ini nimpalin lagi nih. Astagfirullahaladzim. Maaf Bang, bercanda Bang. Nggak apa-apa, santai aja sama Dewa, santai ya kan. Dewa juga senang yang namanya bercanda Pak, supaya awet rajet Pak. Ya, gimana? Ya Bang, ya pokoknya jangan bersedih lah. Alhamdulillah. Kadang saya juga ngerasa mikir, saya bisa dakwain teman masuk Islam, saya bisa dakwain teman-teman yang orang lainnya nggak kenal. Tapi kadang saya juga mikir, Allah belum kasih hidayah kepada adik-adik saya, Allah juga belum kasih hidayah kepada om, tante, nenek, dan lain sebagainya. Ya tetap bersabar dan berdoa, semakin mereka masih hidup, semoga Allah mudahkan hatinya. Amin. Jadi, Amin ya Allah. Ya kita nggak ada yang tahu, dan kita juga nggak ada jaminan. Jangan ngerasa kita sudah Islam lalu kita sombong merendahkan orang-orang yang belum dapat hidayah. Kita nggak tahu akhirnya, bisa jadi Allah membolakkan hati kita dan kita jadi murtad juga bisa. Nauzubillah min dzalik. Makanya abang amalkan salah satu doa dari Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkanlah agama, ya Allah tetapkanlah hatiku di dalam agamamu ini gitu. Jadi kita tetap terus harus minta hidayah sama Allah. Itu sih Bang. Mohon maaf ya. Baik. Kalau kurang berkenan, saya anggap Pak Atmaja ini udah kayak abang saya sendiri sih, karena bedanya lumayan jauh ya, 13 tahun. Bang Vincent yang saya anggap abang, soalnya lebih masuk Islam duluan. Udah lu abang aja berdua lah, udah jadi abang-abang aja berdua, susah amat sih. Ya abang-abangan, asal jangan abang adik yang kayak ragil, jangan harom. Gimana, ada tambahan lagi Pak Imanes sebelum ditutup? Baiklah, sedikit aja, paling hanya itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nikmat yang paling besar dalam hidup ini ialah Islam dan iman. Gak ada yang lain. Yang kemudian ya tentu ada aplikasi-aplikasinya yang konsekuensi-konsekuensinya yang ada. Itu belajar nanti gampang, ya kan? Insya Allah teman-teman di sini lah, Bang Zuma, Bang Dewa, jangan Bang Dewa lah, jangan banyak Ustaz kita. Ya Ustaz Raden. Sekarang jadi Raden. Siap. Ya Raden Dewa.
Jadi tetap berjamaah, betul kata Bang Suma. Kemudian di Al-Baqarah 286 tadi Vincent sudah juga itu la yukallifullahu nafsah illa wus'aha ya. Jadi Allah tidak akan membebani dengan yang kita tidak mampu. Jadi tetap istiqomah, tetap belajar. Saya juga masih belajar. Selamat datang antum. Allah wassalam ya Allah. Muliakanlah saudaraku ini ya Allah. Amin. Ampuni dosanya ya Allah. Amin. Mudahkanlah urusannya ya Allah. Amin. Amin. Itu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Kurang satu, doanya kurang satu. Izinin kawin lagi gitu dong. Baik, Bang Juma, sudah beres atau mau ditutup, Bang Juma? Kita Iya, tutup aja ya. Iya, saya cuma mau mengucapkan banyak terima kasih kepada adekku Vincent atas petua dan Masya Allah. nasihatnya itu ya. Itu luar biasa itu Dinda. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir, bahwa dunia ini memang adalah penjara bagi kita umat Islam dan adalah surga bagi orang-orang yang kafir gitu. Jadi jangan mengukur kesuksesan kita dalam menyembah diri, mempersembahkan ibadah kita kepada Allah itu dengan materi gitu. Saya juga terkadang berpikir setelah saya renungkan salah satu teman kantor yang pernah bercoloteh ke saya, seorang ibu gitu ya. Saya lagi di kantin, terus dia curhat sama saya gini, Bang Suma, kenapa kok saya merasa gitu semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah, berusaha, saya kok punya hidup semakin susah gitu. Ini fakta, ini real yang saya alami gitu. Sementara teman-temanku yang jarang sholat, kata dia, bahkan mereka yang tidak nyembah Allah, kok hidupnya bahagia, padahal penghasilanku sama, grade-ku sama, gajiku sama, masa kerjaku sama, tapi kok mereka bahagia gitu ya. Nah, terus kutanya, kebahagiaan yang Anda maksud itu apa? Kata dia. Ya mereka bahagia katanya, mereka bisa beli mobil, padahal gaji sama, suaminya juga nggak kerja begitu bagus, lebih bagus suamiku, kata dia gitu. Terus saya katakan gini sama beliau, oh jadi kebahagiaan itu diukur dari materi? Iya. Ibu tahu nggak bahwasanya Bapak branch manager itu baru-baru ke ruangan saya. Mau ngapain Pak? Bang Suma katanya, curhat tentang kredit koperasi beliau. Karena anaknya mau sekolah, katanya mau bayar uang kuliah, ngambil jurusan kedokteran. Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, saya katakan kepada beliau, Ibu gajinya berapa? Dia katakan sama saya waktu itu, gaji saya itu di atas UMP, ya sekitar 5 jutaan lah waktu itu ya kan. Terus aku tanya, Ibu tahu nggak gaji branch manager kita? Itu di atas 40 juta loh. Tapi dia masih keliling ke sana kemari cari pinjaman. Bang Juma sedih. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari materi, kebahagiaan itu. Nah, Allah juga demikian. Sekiranya mungkin orang yang dikatakan diberikan rezeki karena ibadah, maka yang paling kaya itu mereka yang paling rajin ke masjid. Dan kalau itu diukur, tidak ada lagi orang yang tidak sholat. Semua orang akan sholat. Tapi Allah nggak melihat itu. Justru di dalam kaidah Islam, Allah semakin sayang kepada hambanya, maka Allah akan melindungi hamba itu. Baik itu dalam kehidupannya di dunia, maupun kemudian kehidupannya nanti di alam barzah. Begitu juga di yaumul hisab. Karena kenapa? Di yaumul hisab itu menurut penggambaran Islam, matahari itu sejengkal dari kepala. Kepala itu, mataharinya itu dekat. Sampai banyak orang yang berenang di atas keringatnya sendiri. Nah, kalau dia diperiksa segala hartanya, kelamaan nanti di padang mahsyar, berarti itu adalah siksaan. Tapi kalau orang miskin, apa yang mau diperiksa?
seketika dia masuk ke dalam surga. Nggak berlama-lama dia ngantri kemudian untuk diperiksa. Dari mana kamu dapat hartamu? Dari mana kau dapat uangmu? Dari mana kau dapat rumahmu? Itu diperiksa satu-satu. Gitu. Tapi kalau orang miskin, seketika itu langsung masuk ke dalam surga. Lalu teman saya itu bertanya kepada saya rela katanya ditanyai sama Allah. Yang penting datangnya halal, kata beliau. Karena saya tersiksa, usia saya udah hampir pensiun bang, kata dia. Jadi sempat waktu itu saya pukul pundaknya ibu itu. Ibu istighfar, bu istighfar. Ibu kira-kira usianya mau hidup berapa tahun? Kata beliau waktu itu, ya hampir pensiun lah, umur 50 tahun kan. Ibu pensiun 5 tahun lagi, ku bilang kurang lebih. Nah setelah umur ibu pensiun, paling hidup juga 20 tahun, 30 tahun. Artinya ibu menyisahkan usia hanya 80 tahun lah ibu maksimal. Nah di mata Allah 80 tahun itu hanya sekian detik dalam hitungan manusia. Allah mencintai ibu karena Allah tidak ingin hanya waktu sekian detik ini menjadikan ibu hidup dalam kekekalan dengan siksaan neraka. Jadi ibu jangan menilai sudut pandang kebahagiaan itu dari sisi itu aja. Allah tidak menginginkan ibu itu sengsara selama-lamanya di akhirat hanya oleh karena Anda dipalingkan oleh harta. Oh begitu ya Bang Zuma? Iya. Saya katakan kepada ibu itu. Akhirnya ini fakta ini fakta ya sahabat-sahabat. Tidak mungkin saya dusta karena yang nonton ini juga ada orang kantor saya. Jadi ketika beberapa tahun kemudian, 2 tahun kalau kurang nggak salah, dia datang ke ruangan saya gitu loh. Bang Zuma, ya kenapa bu kok ceria kali bu? Apa dia katakan? Alhamdulillah Bang Zuma, ini saya mau pamit. Kenapa rupanya bu? Saya mau resign. Oh, kok bisa? Iya, Bang Zuma. Saya lebih enak dengan kehidupan saya sekarang. Saya tidak susah lagi tentang ekonomi, ibadah saya gini-gini. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya, karena ternyata selama ini saya kurang bersyukur. Jadi saya mau berhenti kerja, saya cuma mau ibadah aja kepada Allah. Ini fakta, ini real yang saya hadapi. Apa yang terjadi? Karena kesyukuran ibu ini, ya, anaknya sekolah di luar negeri dan seterusnya. Ada-ada saja, karena dia bersyukur kepada Allah. Jadi yang paling inti di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam itu bersyukur apapun itu. Benar yang dikatakan oleh Dinda Vincent. Karena tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Jadi tujuan kita hanya mengabdi, serahkan kepada Allah, segala-galanya kepada Allah. Terakhir dari saya penutup, ada cerita ya, kalau kita itu ketika kita meminta kepada Allah, itu kita ibaratkan sebagai pengamen gitu. Pengamen, coba lihat pengamen itu kalau suaranya bagus, pasti kita tahan untuk memberikan duit. Jangan dikasih duit dulu, kita dengarkan dulu suaranya. Karena lantunan musiknya enak, keluhan syair-syair lagunya enak. Maka kita pending untuk memberikan uang. Begitulah Allah. Ketika kita menyembah Allah, lirih dalam doa, ya Allah, berikan aku kesembuhan, ya Allah, berikan aku baik. Allah cinta kepada kita, Allah senang mendengarkan itu. Sehingga kita nggak dikasih langsung oleh Allah. Karena dia suka cara kita menyembah gitu. Ikhlas, merintih di tengah malam di hadapan Allah dalam sujud kita itu, Allah senang dengan itu. Makanya Allah nggak seketika memberi. Kenapa? Kalau kita memberikan pengamen seketika itu juga, pengamennya akan pergi. Nah, Allah tidak mau kecintaan kita kepada Allah itu hilang hanya karena kita diberi apa yang kita mau. Seketika kita menjadi hamba yang ingkar, kufur, begitu sakit, begitu miskin, baru kemudian ingat Allah. Allah nggak mau seperti itu. Sekira begitu sebagai penutup dari saya sebagai orang yang juga sementara belajar sama seperti antum semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ada hal yang tidak baik yang saya sampaikan, saya minta maaf. Sekali lagi Dinda Vincent, terima kasih banyak ilmunya. Bang Imanes dan juga Bang Atmaja, antum luar biasa semua. Sama-sama Dinda. Kemudian Dewa, ya, perbanyak bersyukur, jangan terlalu banyak tertawa, dan kalau mau banyak tertawa jangan ngajak-ngajak.
Oke, saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tauhid, salam satu Tuhan Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya Ikhwan Fillah yang ada di sini semua. Terakhir dari Dewa pesan, vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan zikir, cucilah tanganmu dengan sodako, jagalah jarakmu dengan maksiat. Insya Allah hidup selamat dunia dan akhirat. Kambing kurus masih ada dagingnya. Sementara yang namanya kambing gemuk pasti masih ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta Asyhadu astaghfiruka an la ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga malam Kok ada ini kambing kurus tadi ya Dewa ya. semoga malam ini bisa ada keberkahan semuanya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga. Allah ridho. Amin. ya Allah. Amin. Apa yang kita Amin, lakukan. amin, amin. Semoga kawin lagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.